Pernahkah saudara merasa hidup saudara seperti berhenti di tengah jalan? Saudara sudah berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Saudara sudah berusaha, tetapi pintu yang dinanti belum terbuka. Saudara sudah berharap, tetapi kenyataan masih jauh dari yang saudara inginkan. Mungkin hari ini ada yang berkata dalam hati, "Tuhan, apakah Engkau masih bekerja dalam hidupku?" Kalau saudara sedang berada dalam keadaan seperti itu, renungan pagi ini untuk saudara. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan meneruskannya sampai selesai. Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Sebelum kita lanjutkan renungan pagi ini, saya ingin mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, "Tuhan belum selesai dengan hidupku." Dan bila saudara sedang menantikan jawaban doa tertentu, tuliskan juga pokok doa saudara pada kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Kuatkan iman kami, dan ajarkan kami untuk tetap percaya, sekalipun keadaan belum berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan manusia adalah menilai pekerjaan Tuhan terlalu cepat. Ketika doa belum dijawab, kita berpikir Tuhan berhenti bekerja. Ketika masalah belum selesai, kita mengira Tuhan meninggalkan kita. Padahal seringkali Tuhan sedang bekerja di belakang layar. Kita hanya melihat sebahagian kecil dari perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan melihat keseluruhannya. Apa yang belum selesai hari ini bukan berarti itu adalah kegagalan. Apa yang masih tertunda bukan berarti ditolak. Apa yang belum terjadi bukan berarti Tuhan tidak bekerja, karena Tuhan belum selesai. Mari kita masuk pada poin yang pertama. Tuhan memulai dan Tuhan juga menyelesaikan. Di dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu lalu meninggalkannya di tengah jalan. Kalau Tuhan telah memanggil saudara, menyelamatkan saudara, dan menuntun saudara sampai hari ini, maka Tuhan juga akan menyelesaikan pekerjaannya. Kadang kita melihat kelemahan kita,
kita melihat kegagalan kita, kita melihat keterbatasan kita, tetapi Tuhan melihat tujuan yang sedang Dia kerjakan. Karena itu, jangan menyerah hanya karena perjalanan belum selesai. Poin yang kedua, penundaan bukan berarti penolakan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Banyak orang kehilangan pengharapan karena Tuhan tidak menjawab sesuai jadwal mereka. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang sempurna. Abraham harus menunggu, Yusuf harus menunggu, Daud harus menunggu, bahkan para murid juga harus menunggu janji Roh Kudus digenapi. Seringkali Tuhan tidak berkata tidak. Tuhan hanya berkata, tunggu waktuku. Poin yang ketiga, Tuhan bekerja saat kita tidak melihat. Yohanes 5 ayat 17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ada masa-masa ketika kita tidak melihat perubahan apapun. Tetapi ketidakmampuan kita melihat bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Akar pohon tumbuh di bawah tanah sebelum batangnya terlihat. Demikian juga Tuhan sering bekerja di bahagian yang tidak terlihat. Dia sedang membentuk karakter. Dia sedang membuka jalan. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Percayalah, Tuhan tetap bekerja. Poin yang kelima, jangan menyerah di tengah proses. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Musuh sering menyerang pada saat seseorang hampir menerima terobosan. Karena itu, banyak orang berhenti terlalu cepat. Mereka menyerah ketika mujizat sebenarnya sudah dekat. Mereka berhenti berdoa ketika jawaban sedang datang. Mereka kehilangan harapan ketika Tuhan sedang membuka jalan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Poin yang kelima, akhir cerita di tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Manusia sering melihat keadaan hari ini, tetapi Tuhan melihat masa depan. Tuhan mengetahui akhir dari perjalanan hidup kita. Karena itu, jangan membuat kesimpulan berdasarkan keadaan sementara. Kalau hari ini saudara sedang menangis, Tuhan sanggup mengubah tangisan menjadi sukacita. Kalau hari ini saudara sedang menunggu, Tuhan sanggup mengubah penantian menjadi kesaksian. Tuhan belum selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada bahagian hidup saudara yang saat ini terasa belum selesai. Doa yang belum dijawab, pekerjaan yang belum berhasil, pelayanan yang belum berkembang, keluarga yang belum dipulihkan. Jangan kehilangan pengharapan. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup saudara akan menyelesaikannya. Tetap percaya, tetap setia, tetap berdoa, karena Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ketika kami merasa lelah dan hampir menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau belum selesai dengan hidup kami.
Pulihkan iman kami, kuatkan pengharapan kami, ajar kami untuk tetap percaya, sekalipun kami belum selesai, belum melihat jawaban yang kami nantikan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan hati yang lemah, menghibur yang berduka cita, membuka jalan bagi yang sedang menunggu jawaban doa, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, serta menjaga saudara dalam perlindungannya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat renungan pagi hari ini, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.